Jangan sampai reseller kita ini menjual produk di atas harga kita. Ya, jadi kita ada batas atas ya. Misalkan harga produk kita ke end user 30.000, jangan sampai si reseller di atas kita. Karena itu pertama bisa merusak kita punya brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kampe SPI Channel. Di video kali ini Kampe akan membahas tentang strategi bagaimana membina kemitraan untuk membantu promosi atau pemasaran produk kita. Ya, kita tahu bahwa bisnis itu terbagi tiga. Yang pertama itu terkait masalah kita punya kreatif, kedua inovatif, ketiga relasi. Ya, tiga hal ini yang mendukung bisnis kita, tidak luput dari yang namanya relasi. Ya, yang pertama itu kreasi, sudah pernah dijelaskan ya, bagaimana kreativitas kita membuat produk, baik itu jasa maupun barang. Terus juga ada terkait masalah inovasi, bagaimana kita menginovasi bisnis-bisnis yang telah kita jalani, atau kita membuat inovasi terobosan baru, baik itu jasa maupun barang atau produk dalam berbisnis, dalam kita membangun bisnis. Oke. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu kemitraan. Berdasarkan pengalaman Kampe, sebelum berbisnis, Kampe pernah bekerja ya di salah satu perusahaan furniture terbesar. Dia produksi panel partikel seperti ini, lagi di plastik. Nah, Kampe waktu itu pegang di panelnya seperti ini. Itu kita jalin relasi kemitraan dengan para toko-toko untuk menjual produk-produk. Itu Kampe coba nanti ulas pengalaman Kampe. Yang kedua, Kampe pernah menjadi GM di satu perusahaan kuliner. Nah, di sana juga kami membina kemitraan untuk memasarkan produk-produk ada di Bogor dan di Bandung. Kemitraan kita, kembali ke kemitraan. Kenapa kita lakukan kemitraan? Yang biasa disebut oleh seller UKM yaitu relasi atau reseller. Nah, itu sebetulnya selain reseller juga kita ada kemitraan yang namanya franchise. Itu juga kemitraan, tapi sistemnya yang berbeda. Nah, kalau reseller itu biasanya membeli produk kita, terus mereka memasarkan. Nah, setelah itu harganya yang kita harus batasi. Bagaimana caranya, waktu dan yang lainnya kita batasi. Jadi poinnya yaitu yang pertama terkait masalah price ya, harga. Jangan sampai si relasi kita atau reseller kita ini menjual produk di atas harga kita. Ya, jadi kita ada batas atas ya. Misalkan harga produk kita ke end user 30.000, jangan sampai si reseller di atas kita. Karena itu pertama bisa merusak kita punya brand. Ya, kalau itu sistem kemitraan, nah kita pun harus menjual di bawah harga kita. Ya, di harga end user. Misalkan 30, kita harga misalkan 28.000, kita 27.000 supaya mereka punya spare. Nah, mereka bisa boleh di atas kita 1.000 misalkan, tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya, karena apa? Terlalu mahal juga akan merusak kita punya brand. Oh, brand kita terkenal mahal. Nah, berikutnya terkait masalah jarak. Jangan sampai kita kesenangan nih banyaknya reseller masuk ke kita, terus kesenangan kita tanpa membatasi jarak. Seharusnya kita membatasi jaraknya. Misalkan reseller A untuk satu kelurahan, reseller B kelurahan. Nah, jadi setiap kelurahan ada resellernya. Itu batasannya dari kelurahan, bisa jadi atau kilometer, supaya mereka tidak berebut pasar. Ya, itu juga terjadi perebutan pasar, akhirnya semuanya nggak berjalan. Nah, ini kita batasi terkait masalah jarak. Ya, jangan sampai kita bebaskan, karena beberapa franchise pun hancur, mereka beradu. Nah, kerjasama pun ada yang namanya maklun. Nah, ini agak berbeda. Kalau maklun bebas tuh dia, ya kan, mau memberikan harga berapa karena dia nggak punya produksinya. Dia mengambil produk orang, produsen, terus dikasih merek, jual. Itu bebas dia menentukan harga. Ya, terkait harga, terkait waktu. Kalaupun harga itu lebih mahal, tapi jangan terlalu tinggi. Ya, katakan toleransinya kita kasih ada batas maksimal. Ya, kalau tidak itu akan mengalami kemungkinan. Terus juga kita sebagai produsen jangan sampai ada kemasan yang ada nomor teleponnya. Ya, kalau nomor telepon itu ditampilkan, reseller itu kasihan, hancur ya. Ya, terus berikutnya ketika ada yang telepon kita atau DM kita, Instagram boleh nggak? Media sosial Kampe boleh dimunculkan kalau media sosial, tapi kalau
nomor telepon tidak boleh dimunculkan karena reseller nanti kasihan. Terus ketika ada yang DM ingin menjual produk kita untuk menjadi reseller kita atau menjadi mitra kita, itu ditanya, disurvei pasarnya di mana, tempatnya di mana dia produksi. Jangan sampai dia menghancurkan reseller kita yang sudah berjalan. Nah, ini sering terjadi, kita tidak memikirkan itu, kita kasih ternyata semuanya nggak berjalan. Ya. Dan kita pun harus bisa memaintain mereka. Bikinlah pertemuan sebulan sekali untuk evaluasi. Yang terakhir terkait masalah reward. Ya. Berikan mereka reward untuk motivasi mereka bisa memasarkan lebih produk kita. Misalkan target sekian, ya kan 100% dapat 2%, 90% dapat 1,5%, 80% misalkan jadi dapat 1%. Nah itu dapatkan reward. Karena Kang Pei sering bicara kalau misalkan HPP dana promosi itu kita tinggal ambil aja di dana promosi kita itu 3% di shaping di HPP harga pokok produksi. Jadi ketika kita menentukan setting price, nah simpan di situ 3%. Atau mungkin kita kasih lebih nih, kita ngambil dari margin, ya kan, untuk apa? Untuk membantu mereka. Nah, media promosinya pun kita harus kasih ke mereka. Kalau ada perkataan dari reseller, medsosnya hilangin dong. Nah, justru medsos itu membantu mereka untuk ketika ada komplain. Biasanya end user itu atau konsumen akan komplainnya di media sosial karena mereka lihat di kemasan. Ya. Nah itu juga kita harus edukasi bagaimana mereka menjual secara produk knowledge-nya, terus bagaimana mereka bisa memaintain ketika ada komplain, bagaimana cara menjawab komplain. Nah itu harus bisa ada SOP-nya. Jadi bikin surat komitmen, isinya ada SOP, standar operasional prosedurnya penjualan seperti apa, produknya gimana. Nah buat di dalam komitmennya jaraknya antar reseller jangan sampai saling pukul atau saling ambil pasar. Nah, terus terkait masalah harga, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, itu harus bisa kita juga guidance, ya, kita batasi supaya tidak terjadi yang namanya saling ambil pasar atau terlalu mahal bagus untungnya banyak ya, cuman kan orang kapok, terlalu mahal berapa mahal sedangkan komentar kita murah. Jadi seperti itu saya dulu KM. Jangan lupa selalu ikuti videonya Kang Pei. Yang belum subscribe segera subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya dan ikuti video-video Kang Pei ya berikutnya. Kalau misalnya video ini bagus tolong di share dan di like. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau saya dulu KM membutuhkan jasa perizinan silahkan nih hubungi nomor di bawah ini, Saira Consulting. Sekarang Saira Desain kita bagi dua menjadi dua, yaitu Saira Consulting dan Saira Desain. Mau konsultasi Kang Pei terkait masalah lebih lanjut lagi kemitraan, monggo. Karena Kang Pei pernah berhasil membawa satu perusahaan dan bisnis Kang Pei dari sisi kemitraan. Ya, nah itu boleh. Silahkan ke Saira Consulting. Kalau butuh desain ke Saira Desain. Ya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Oke, itu saja yang Kang Pei bisa sampaikan di video singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Bangkit.